Halo semuanya, perkenalkan saya Marcelina Dangole. Saya mahasiswi semester 4 di program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang materi koneksi kreatif dan juga kritis matematis. Koneksi kreatif dan kritis adalah 3 aspek penting dalam pembelajaran, termasuk juga dalam bidang matematika. Jadi, mari kita bahas masing-masing istilah ini dan bagaimana penerapannya dalam konteks matematika. Yang pertama adalah koneksi. Jadi, koneksi dalam matematika ini merujuk pada kemampuan untuk mengaitkan konsep-konsep matematika yang berbeda serta menghubungkan disiplin ilmu lainnya. Jadi koneksi membantu siswa untuk memahami bahwa matematika bukanlah sekedar rumus ataupun angka, tetapi juga memiliki aplikasi yang luas. Dan ada beberapa indikator kemampuan koneksi matematis. Yang pertama adalah koneksi antar konsep matematika. Yang kedua, koneksi dengan disiplin ilmu lain. Yang ketiga adalah koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Yaitu bagaimana koneksi memiliki keterkaitan antara konsep matematika yang satu dengan konsep matematika yang lain, begitu juga dengan disiplin ilmu yang satu dengan disiplin ilmu yang lain. Dan bagaimana koneksi ini mengaitkan bagaimana pembelajaran itu terkait dengan kehidupan nyata peserta didik, bagaimana mereka mempelajari matematika, kemudian memahami pelajaran tersebut dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari. Dan berikutnya adalah kreatif. Yang kedua, kreatif. Jadi kreativitas dalam matematika ini melibatkan kemampuan untuk berpikir di luar batasan konvensional, yaitu menemukan solusi baru untuk masalah yang ada dan menciptakan pendekatan yang inovatif. Jadi kreativitas juga ini mencakup kemampuan untuk merumuskan pertanyaan baru dan mengeksplorasi berbagai cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi tentunya ada beberapa indikator kemampuan kreatif matematis. Yang pertama adalah kelancaran. Jadi kelancaran adalah keterampilan untuk melakukan banyak argumentasi untuk menyelesaikan masalah atau pertanyaan dengan lancar dan memberikan banyak cara atau saran dalam memecahkan masalah serta mampu untuk memikirkan lebih dari satu jawaban. Yang kedua adalah fleksibilitas. Jadi fleksibilitas adalah suatu keterampilan untuk membangkitkan berbagai argumentasi, jawaban pertanyaan melalui pengarahan alternatif dan juga pemecahan suatu masalah. Yang ketiga adalah orisinalitas. Jadi orisinalitas adalah keterampilan untuk menumbuhkan ekspresi yang lebih baru dan unik. Jadi hal ini berkaitan dengan kemampuan memikirkan suatu cara atau kombinasi pemecahan masalah yang tidak biasa. Yang keempat adalah elaborasi. Elaborasi adalah keterampilan untuk mengembangkan argumen atau solusi dengan menentukan setiap bagian itu dari objek, ide, dan juga keadaan masalah. Dan berikut adalah kritis. Jadi berpikir kritis dalam matematika ini berarti menganalisis, mengevaluasi, dan juga menyimpulkan informasi dengan cara yang logis dan sistematis. Jadi ini melibatkan kemampuan untuk mempertanyakan asumsi, menilai argumen, dan membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada. Dan adapun indikator kemampuan kritis matematis. Yang pertama adalah interpretasi. Jadi interpretasi ini mengidentifikasi elemen utama dalam masalah matematis seperti data, informasi, atau pola yang diberikan, yaitu memahami makna dari simbol, grafik atau diagram matematis untuk membuat hubungan antara konsep. Jadi menyusun kembali informasi dalam bentuk yang lebih terstruktur atau mudah dipahami. Yang kedua, analisis. Jadi membedah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk menentukan hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Jadi kemudian mengidentifikasi asumsi. Jadi hubungan sebab akibat atau pola dalam data sistem matematis. Yang ketiga ada evaluasi. Jadi indikator yang ketiga itu menilai validitas argumen atau solusi matematis berdasarkan logika atau bukti. Jadi mengevaluasi keakuratan data atau informasi yang digunakan dalam penyelesaian masalah. Jadi mempertimbangkan efisiensi dan juga relevansi metode penyelesaian masalahnya itu seperti apa. Yang keempat ada inferensi. Jadi inferensi ini membuat
ataupun menyusun kesimpulan dari data ataupun bukti yang telah kita analisis. Jadi membuat prediksi atau solusi berdasarkan pola atau hubungan yang ditemukan dengan menggunakan informasi yang ada untuk memecahkan masalah baru atau masalah yang lebih kompleks. Dan berikut ini saya berikan beberapa contoh soal koneksi matematis. Soal yang pertama yaitu seorang petani memiliki 3 petak sawah. Setiap petak sawah menghasilkan 250 kg beras setiap musim panen. Jika dalam 4 musim panen, petani tersebut selalu mendapatkan hasil panen yang sama, berapa kilogram total beras yang diperoleh dalam 4 musim panen? Maka jawabannya yang pertama diketahui jumlah petak sawah yaitu ada 3. Hasil panen per petak yaitu 250 kg. Jumlah musim panen adalah 4 musim panen. Maka yang ditanya berapakah kilogram total beras yang diperoleh dalam 4 musim panen? Maka langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama, kita menghitung total panen dalam satu musim, yaitu total panen per musim sama dengan jumlah petak dikalikan hasil per petak, di mana jumlah petak adalah 3 dan hasil per petak adalah 250. Maka jumlah total panen per musim adalah 3 kali 250 sama dengan 750 kg. Maka langkah yang kedua adalah hitung total panen dalam 4 musim. Jadi total panen dalam 4 musim sama dengan 750 kg atau total panen per musim itu dikalikan dengan 4 sama dengan 3000 kg. Maka jawabannya petani tersebut memperoleh 3000 kg beras dalam 4 musim. Jadi sekarang kita melihat hubungan soal tadi dengan indikator konteks matematis. Yang pertama indikator koneksi matematis. Yang pertama koneksi antar konsep matematika. Jadi soal tadi ini melibatkan berbagai konsep matematika seperti perkalian atau jumlah petak dikalikan hasil setiap petak, dan penjumlahan juga, penjumlahan berulang ataupun perkalian lagi. Jadi hasil per musim itu dikalikan dengan jumlah musim panen. Jadi hal ini menunjukkan hubungan antara konsep dasar operasi hitung. Indikator yang kedua, koneksi dengan disiplin ilmu lain. Jadi konsep ini dapat dihubungkan dengan ilmu pertanian. Jadi contohnya seperti menghitung hasil panen per petak sawah atau per musim. Dan juga ekonomi, bagaimana mengestimasi nilai jual beras, dan juga statistika, menganalisis rata-rata hasil panen dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi soal ini merefleksikan masalah nyata yang dihadapi oleh petani dalam kehidupan sehari-hari, seperti perencanaan hasil panen, kebutuhan penyimpanan, atau distribusi beras. Jadi hal ini membantu peserta didik juga untuk memahami bahwa matematika sangat relevan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Kita masuk pada contoh soal kreatif matematis. Jadi contohnya seperti ini. Di sebuah taman terdapat 6 petak tanaman. Jadi setiap petak tanaman berisi 4 pohon apel dan 3 pohon jeruk. Jika seluruh pohon apel dan jeruk di taman tersebut dipetik, berapa banyak pohon yang dipetik? Maka kita masuk dengan cara yang pertama, yaitu penjumlahan dan perkalian sederhana. Untuk mencari total pohon yang dipetik, pertama kita hitung jumlah pohon apel dan pohon jeruk dalam satu petak, kemudian dikalikan dengan jumlah petak. Jadi yang diketahui jumlah pohon apel dalam satu petak adalah 4 pohon. Dan jumlah pohon jeruk dalam satu petak adalah 3 pohon jeruk. Maka total pohon dalam satu petak adalah 4 ditambah dengan 3, atau 4 pohon apel ditambah dengan 3 pohon jeruk, yaitu sama dengan 7 pohon per petak. Yang ditanya berapa banyak pohon yang dipetik, maka kita kalikan jumlah pohon per petak itu dengan jumlah petak, yaitu terdapat 6 petak. Maka
jumlah pohon adalah 7 dikalikan dengan 6 petak, maka menghasilkan 42 pohon. Jadi total pohon yang dipetik adalah 42 pohon. Kita masuk lagi dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan pembagian dan juga perkalian. Langkah pertama, hitung jumlah pohon apel yang dipetik dari seluruh petak. 4 pohon apel per petak dikalikan dengan 6 petak, maka sama dengan 24 pohon apel. Langkah kedua, kita hitung jumlah pohon jeruk yang dipetik dari seluruh petak, yaitu 3 pohon jeruk per petak dikali dengan 6 petak, yaitu sama dengan 18 pohon jeruk. Langkah ketiga, jumlahkan pohon apel dan juga pohon jeruk yang dipetik, yaitu 24 pohon apel ditambah dengan 18 pohon jeruk sama dengan 42 pohon. Jadi total pohon yang dipetik adalah 42 pohon. Dan kita masuk pada cara yang ketiga, yaitu menggunakan model visual ataupun gambar. Jadi bayangkan kita taman itu memiliki 6 petak, dan juga di setiap petak itu memiliki 4 pohon apel dan 3 pohon jeruk. Jadi kita bisa menggambar nih setiap petak dengan 4 pohon apel dan 3 pohon jeruk, lalu menghitung semua pohon yang ada di taman tersebut atau di petak. Jadi di sini sudah terdapat 6 petak pada gambar dan juga gambar buah apel dan juga buah jeruk, yang dimana masing-masing petak tersebut sudah terdapat beberapa buah jeruk, yang dimana 3 jeruk dan juga 4 buah apel. Jadi kita menghitung secara keseluruhan. Jika kita menggambar ini untuk 6 petak, jadi kita akan melihat bahwa ada 7 pohon di setiap petaknya. Maka setelah menggambar semuanya ini, kita juga bisa menjumlahkan jumlah pohon yang ada di 6 petak itu. Maka kita melihat ada 6 petak dan juga 6 petak dan juga 7 pohon di dalam satu petak. Maka 7 dikalikan 6 sama dengan 42 pohon. Maka total pohon yang dipetik adalah 42 pohon. Jadi sekarang mari kita hubungkan soal yang tadi ini dengan indikator kemampuan kreatif matematis. Yang pertama adalah kelancaran. Jadi dalam menyelesaikan masalah ini juga siswa dapat melakukan berbagai langkah argumentasi seperti menghitung jumlah pohon di tiap petak terlebih dahulu, lalu menghitung total semua pohon. Jadi selain itu, mereka juga dapat memberikan solusi lain, misalnya dengan menyusun tabel atau diagram pohon untuk menghitung secara visual. Yang kedua adalah fleksibilitas. Jadi soal ini memungkinkan beragam pendekatan pemecahan masalah seperti menggunakan operasi aritmatika langsung, membuat visualisasi, atau membagi pohon berdasarkan jenis seperti tadi pohon apel dan juga pohon jeruk, lalu menjumlahkannya secara terpisah. Selanjutnya orisinalitas. Jadi kreativitas dapat muncul melalui cara unik untuk menghitung total pohon, seperti menyusun cara imajinatif tentang petani yang memetik pohon atau memperkenalkan metode baru, misalnya membuat kode warna untuk tiap jenis pohon dalam diagram. Kita masuk nih dalam contoh soal kritis matematis. Contohnya seperti sebuah taman berbentuk persegi panjang memiliki panjang 15 meter dan lebar 8 meter. Seorang siswa mengatakan bahwa luas taman tersebut adalah 100 meter persegi. Apakah pernyataan siswa tersebut benar? Jelaskan jawabanmu. Maka penyelesaiannya kita ketahui bahwa panjangnya adalah 15 meter. Kemudian lebar taman tersebut adalah 8 meter. Yang ditanya adalah luas. Maka kita gunakan rumus luas per segi panjang, yaitu luas sama dengan panjang dikalikan lebar. Maka luasnya tadi sama dengan 15 dikalikan dengan 8 atau panjang dikalikan dengan lebar. Maka mendapatkan luas sama dengan 120 meter persegi yang didapat dari 15 meter dikali dengan 8 meter. Maka jawabannya pernyataan siswa tersebut adalah salah, karena luas yang benar adalah 120 meter persegi, bukan 100 meter persegi.
Maka sekarang kita hubungkan soal yang tadi ini dengan indikator kemampuan kritis matematis. Yang pertama adalah interpretasi. Jadi siswa harus memahami apa yang dimaksud dengan luas taman dan mengenali informasi yang diberikan, yaitu panjang dan lebar taman. Yang kedua, analisis. Siswa menganalisis perhitungan yang telah dilakukan dan membandingkannya dengan rumus yang berlaku untuk persegi panjang. Jadi jika terjadi kesalahan, siswa harus menentukan di mana letak kekeliruannya. Yang ketiga adalah evaluasi. Jadi siswa mengevaluasi pertanyaan atau luas taman sama dengan 100 meter persegi tadi itu dan memeriksa apakah hasil tersebut sesuai dengan perhitungan matematis yang benar atau tidak. Dan selanjutnya adalah inferensi. Jadi dari hasil evaluasi itu siswa dapat menarik kesimpulan bahwa pernyataan tersebut salah dan menyimpulkan luas taman yang sebenarnya adalah 120 meter persegi. Jadi ketiga kemampuan ini saling melengkapi dalam membentuk siswa yang tidak hanya mampu memahami matematika secara mendalam, tetapi juga mampu menerapkannya dengan kreatif dan kritis dalam berbagai situasi. Jadi dengan kemampuan ini, matematika menjadi alat yang berguna untuk memecahkan masalah nyata, menciptakan ide-ide inovatif, serta meningkatkan pengambilan keputusan berbasis logika. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.